Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Rizky Bromi. Pada kesempatan lomba karya tulis dunia yang diadakan di Lombok pada tanggal 9 Februari 2024, saya mencoba memaparkan terkait dinamika pembangunan Indonesia atau dinamika pembangunan Indonesia. Di sini saya coba membuat atau memaparkan sebuah judul terkait etika dan integritas pemimpin, kunci utama dalam pembangunan hukum di Indonesia. Kita tahu setiap peralihan periode atau zaman kepemimpinan, mulai dari zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman reformasi atau era reformasi. Di masing-masing era itu ada kelebihan dan kekurangan. Khusus di sini saya akan memaparkan terkait kondisi yang ada di era reformasi. Era reformasi ini sudah berjalan sekitar 25 tahun. Di mana di era sebelumnya, yaitu era Orde Baru, terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi, di mana konstitusi Indonesia itu adalah amanah para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena di Orde Baru itu sering terjadi kebijakan-kebijakan ataupun pemerintahan yang bersifat otoriter, di mana banyak undang-undang yang dibuat dan dipengaruhi oleh oligarki yang mengutamakan bagaimana melanggengkan kekuasaan. Banyak terjadi ketimpangan di masyarakat berbangsa dan bernegara. Akhirnya timbullah perjuangan-perjuangan pada tahun 98 yang berakhir dengan suksesnya peralihan kepemimpinan dari zaman Orde Baru ke zaman reformasi. Namun setelah berjalan 25 tahun era reformasi, di mana sebenarnya yang diharapkan di era reformasi ini adalah perbaikan-perbaikan di segala sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu kehidupan sosial, dari sisi hukum, dari sisi pemerataan pembangunan, dan berbagai macam lain. Namun, walaupun sudah berjalan 25 tahun era reformasi, tapi terlihat bangsa kita masih mencari jati diri, masih mencari formula-formula yang tepat, masih mencari susunan bagaimana pembangunan hukum, bagaimana menciptakan keadilan sosial, bagaimana mewujudkan cita-cita reformasi, bagaimana mewujudkan semangat yang tertuang dalam konstitusi kita. Itu sepertinya masih jauh dari harapan. Kenapa? Kita tahu salah satunya adalah etika dan integritas para pemimpin kita. Baik itu pemimpin eksekutif, pemimpin legislatif, pemimpin yudikatif, bahkan pemimpin-pemimpin yang memiliki ketua-ketua partai politik, pemimpin-pemimpin partai politik yang sangat mempengaruhi tentang pembangunan hukum di Indonesia. Kita tahu semangat yang dituangkan oleh para pendiri bangsa yang kita sepakati bersama, yang tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana tertuang atau diruhi atau di nilai-nilai tertinggi dalam konstitusi itu adalah Pancasila, yang merupakan roh dari konstitusi kita. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah etik yang harus dimiliki kita bersama, yang harus dimiliki oleh para pemimpin Indonesia, agar cita-cita para pendiri bangsa, cita-cita reformasi itu dapat terwujud.
dalam 5 sila Pancasila itu yang merupakan etik. Etik itu adalah nilai-nilai, azas-azas dalam diri seseorang yang terwakilkan oleh akhlak, adab seseorang, adab seorang pemimpin, akhlak seorang pemimpin dalam berbangsa dan bernegara. Akhlak setiap kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedikit saya paparkan tentang sila-sila yang ada dalam Pancasila. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bagaimana kita meyakini tentang adanya Sang Pencipta, meyakini tentang perbuatan itu jahat dan buruk akan dibalas oleh, kalau kita agama Islam, dibalas di dalam kubur nanti setelah kita meninggal. Bagaimana kita meyakini sebuah agama, kebebasan dalam berpikir, itulah nilai Tuhan, kebebasan bersama. Bagaimana kita menghargai lain agama lain, hidup rukun, meluk perbedaan, namun kita jadikan sebagai warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita menghargai orang lain. Persatuan Indonesia, bagaimana kita hidup bergotong royong, walaupun berbeda-beda suku, bangsa, namun kita tetap bersatu bersama dalam memajukan bangsa kita, dalam merawat ibu pertiwi. Kemudian ada sila keempat, kerakyatan. Kita menyadari bagaimana kita sebagai rakyat yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki etik dan integritas. Ya. Bagaimana kita kehidupan dalam sistem ketatanegaraan kita. Ya. Artinya segala sesuatunya kita harus musyawarahkan, kita sepakati bersama untuk sesuatu yang baik demi bangsa dan negara. Jadi itu tentang bagaimana kita selalu bermusyawarah, yang itu merupakan prinsip dasar dalam berdemokrasi, menghargai pendapat kawan, menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana itu pemerataan pembangunan, ya. Semua orang diperlakukan sama. Kalau dalam hukum, equality before the law, sama di hadapan hukum. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, sila kelima itu menurut saya itulah muara dari segalanya. Bagaimana dari setiap tingkah laku yang kita tuangkan yang berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila pada akhirnya bermuara untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana kalau seorang pemimpin itu tidak memiliki etik dan integritas? Integritas kita tahu bahwa itu adalah keteguhan hati seseorang pemimpin untuk mempertahankan sebuah kebaikan, mempertahankan sebuah kebenaran, ya, demi majunya bangsa dan negara, khususnya bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Nah, pada kesempatan di pemilu kali ini, ya 2024, itulah kesempatan kita sebagaimana rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan tertinggi adalah berada di tangan rakyat. Walaupun sebelum ada amandemen, kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tapi pasca amandemen undang-undang konstitusi itu bertujuan untuk lebih mewujudkan nilai-nilai keadilan. Bagaimana pembangunan hukum itu dapat terjadi, makanya terjadilah amandemen terkait kedaulatan rakyat.
Pasca amandemen itu adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu dalam kesempatan ini di pesta demokrasi, disinilah masyarakat bisa menentukan pemimpin yang memiliki etik dan integritas agar dapat membawa bangsa dan negara Indonesia ini lebih menuju ke arah yang sesuai yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, sesuai yang tertuang dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Akan sangat berbahaya jika pemimpin tidak memiliki etik dan integritas. Bagaimana jadinya bangsa ini? Bagaimana penegakan hukum ini ketika etik itu tidak ada lagi? Pemimpin dalam memilih penegak hukum misalnya, dalam menentukan para pemimpin hukum. Kalau tidak memiliki etik, otomatis akan kacau ke bawahnya. Sementara penegak hukum itu adalah alat negara yang bertujuan untuk penegakan hukum di tengah masyarakat. Ketika terjadi pelanggaran oleh penegak hukum, ketika terjadi hal-hal negatif ya oleh penegak hukum, ketika pemimpin tertingginya tidak memiliki etik dan integritas, maka dia akan membiarkan, tidak akan menindak tegas hal tersebut. Jadi kita harapkan di pesta demokrasi kali ini, semoga masyarakat bisa melihat apa yang terjadi selama ini, apa yang terjadi di era reformasi ini, agar masyarakat cerdas memilih pemimpin bangsa dan negara, memilih para wakil-wakil rakyat yang merupakan lembaga yang akan berwenang dalam membuat undang-undang. Karena kita tahu undang-undang itu, ya, hukum itu tidak hanya yang tertulis itu cuma undang-undang, tapi ada nilai-nilai moral lagi di atasnya. Yang merupakan sumber hukum itu adalah moral, etik, dan agama. Jadi jangan masyarakat atau kita hidup berbangsa dan bernegara ini hanya mempedomani undang-undang, tapi di atas undang-undang itu, di dalam undang-undang hukum yang tertuang dalam undang-undang itu ada nilai-nilai moral, nilai etik, dan nilai agama yang harus kita pedomani juga. Rakyat harus cerdas ya dalam memilih pemimpin. Inilah kesempatan untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia ini ke depan lebih baik. Otomatis kita sebagai masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin untuk 5 tahun yang akan datang, agar penerapan nilai-nilai dalam Pancasila dapat terwujud, sehingga akan mempengaruhi penegakan hukum, akan mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia. Jadi saya menyarankan sebaiknya seluruh kaum intelektual dan seluruh komponen bangsa bersatu bersama-sama untuk memberikan kritik, memberikan peringatan, memberikan teguran, bukti kecintaan kita terhadap negara ini kepada pemimpin yang tidak memiliki integritas, yang tidak memiliki etik atau etik dan integritas yang sudah luntur, yang tidak lagi, yang melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan, melakukan segala cara untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok, kepentingan keluarga. Jadi alangkah baiknya seluruh kaum intelektual, seluruh komponen bangsa, lembaga-lembaga yang ada di negara bersatu padu untuk memberikan peringatan, untuk memberikan teguran kepada pemimpin kita. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diharapkan mampu memilih rakyat memilih pemimpin yang dapat membawa bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Otomatis kita harus memilih pemimpin yang memiliki integritas, memiliki etik dan moral sesuai yang dituangkan dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian tetaplah menjadi garda terdepan dalam membangun hukum yang berkeadilan, yang mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan dan hak asasi manusia. Jadi semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat
bagi kita semua. Walaupun ini hanya sebuah karya ilmiah, namun saya meyakini ketika pemimpin itu dia memiliki etik, menjaga integritasnya. Mudah-mudahan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama ini terus menunjukkan eksistensinya di dunia internasional, terus terwujudnya keadilan-keadilan dalam masyarakat, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan dapat terwujud. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.